Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RV Daily TV bersama saya Muhammad Ramdan Purnama. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang perbandingan perhitungan volume pekerjaan dak beton bertulang antara metode BIM, dalam kasus ini menggunakan Gloudon Cubicos TRB, dengan konvensional. Building Information Modeling (BIM) adalah salah satu inovasi yang termasuk dalam bidang Information Communication Technology yang berada pada dunia konstruksi. Penerapan BIM sendiri memiliki nilai positif dan negatifnya yang masih belum diketahui dan membutuhkan pertimbangan lagi. Building Information Modeling sendiri merupakan perubahan dalam bidang konstruksi yang diharapkan dapat mempercepat waktu konstruksi, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat, mengendalikan masalah biaya yang terjadi, dan mengurangi adanya kemungkinan hal-hal yang kurang efisien sehingga produktivitas keseluruhan proyek dapat dimaksimalkan. Banyak penelitian yang sudah dibuktikan bahwa penggunaan BIM dengan teknologi baru sangat memiliki keuntungan dan manfaat yang dalam banyak faktor jika dibandingkan dengan penggunaan aplikasi dua dimensi tradisional seperti Computer Aided Design (CAD). Jika dibandingkan dengan penggunaan CAD, BIM menawarkan banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari hal perencanaan hingga penyimpanan database. Metode penelitian. Pada penelitian ini yang akan membandingkan perhitungan volume pekerjaan dak beton bertulang antara metode BIM dengan konvensional menggunakan Cubicos TRB yang akan digunakan untuk menghitung volume pekerjaan pembesian, dan Cubicos TAS yang digunakan untuk menghitung volume pekerjaan beton sebagai aplikasi dari perhitungan volume pekerjaan beton bertulang dengan BIM. Berikut ini merupakan metode kerja yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, mengidentifikasi dimensi dan spesifikasi dak beton bertulang. Kedua, membuat virtualisasi dak beton bertulang dengan Cubicos TRB. Ketiga, perhitungan volume pekerjaan dak beton bertulang dengan Cubicos. Keempat, volume pekerjaan dak beton bertulang dengan Cubicos. Kelima, volume pekerjaan dak beton bertulang dengan cara konvensional. Keenam, perbandingan volume pekerjaan dak beton bertulang antara BIM dan dengan konvensional. Pedoman yang digunakan untuk perhitungan adalah SNI 2847/2013, Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Perencanaan Plat Beton menurut PBI 1971. Berikut ini merupakan data-data yang diperlukan, antara lain: fungsi bangunan, panjang bangunan, lebar bangunan, tinggi per lantai, tebal pelat tiap lantai, selimut beton, diameter tulangan, nilai FC, nilai FY, tulangan utama, tulangan pembagi, gambar denah, dan detail dari plat. Hasil dan pembahasan. Mengidentifikasi dimensi dan spesifikasi dak beton bertulang. Pada penelitian kali ini, data-data diperoleh dari proyek sebuah bangunan dengan fungsi kantor dengan luas bangunan 5.880 meter persegi dengan dak beton bertulang sebagai jenis atap yang digunakan. Spesifikasi data yang diambil meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan plat. Pertama, fungsi bangunan adalah kantor. Panjang bangunan 35 meter, lebar bangunan 21 meter, tinggi per lantai 4 meter, tebal plat lantai 125 mm, selimut beton 20 mm, diameter tulangan 10 mm, FC 20 MPa, FY 400 MPa, tulangan utama diameter 10 sampai diameter 10 dengan panjang 250, tulangan pembagi diameter 10 dengan panjang 250 mm. Selain spesifikasi data yang diambil, diperlukan juga gambar denah seperti berikut: denah penulangan dak beton bertulang dan potongan penulangan dak beton bertulang. Membuat virtualisasi dak beton bertulang dengan Cubicos TRB. Berikut ini merupakan prosedur
Pengerjaannya, virtualisasi dak beton bertulang dengan kubikos TRB yaitu: pertama, tentukan jumlah lantai hingga lantai dak beserta dengan ketinggian tiap lantainya. Kedua, bentuk garis as sesuai dengan bangunan pada lantai dak. Ketiga, desain semua ukuran kolom dan balok sesuai dengan ukuran pada gambar. Keempat, letakkan kolom dan balok sesuai dengan jenisnya dan letakkan pada denah bangunan. Kelima, desain pelat atap atau dak beton bertulang dengan mengisi nilai FC dan ketebalannya. Keenam, letakkan pelat sesuai dengan denah dan jenisnya. Ketujuh, tentukan jenis penulangan pelat beserta dengan detail petulangan yang digunakan. 8. Pilih jenis dan panjang dari tulangan menerus, tulang sambungan, dan tulang penyaluran seperti LDH, LT, LD, dan LS yang menjadi salah satu faktor penentu dalam perhitungan. 9. Proses virtualisasi telah selesai. Kembali ke layar model untuk melihat hasil virtualisasi dari dak beton bertulang yang telah dibuat. Setelah proses virtualisasi dilakukan, pemeriksaan tulangan dapat dilakukan dengan melihat dari bentuk virtualisasi dak beton bertulang pada aplikasi kubikos TRB dalam tampak 2 dimensi seperti gambar tersebut, seperti pada gambar tertera. Selanjutnya, bentuk 3 dimensi dari gambar bisa dilihat dengan melakukan drag pada bagian plat sehingga bentuk 3 dimensi akan terlihat seperti yang ada pada gambar. Setelah virtualisasi selesai, dapat dilanjutkan dengan proses perhitungan kebutuhan besi dan beton. Perhitungan volume pekerjaan dak beton bertulang dengan kubikos. Setelah proses virtualisasi selesai, proses perhitungan dapat langsung dilakukan dengan menggunakan menu Calculate, program yang secara otomatis melakukan proses perhitungan. Kubikos TRB memiliki kemampuan untuk memastikan setiap angka yang diperhitungkan memiliki asal yang jelas dan dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum tabel hasil dikeluarkan. Setelah memastikan semua angka yang ada sesuai dengan fitur View Quantity by Category, dapat ditampilkan tabel ini meliputi hasil perhitungan dan kebutuhan berat besi untuk pekerjaan pembesian seperti pada gambar. Setelah memperoleh volume pekerjaan pembesian untuk dak beton bertulang, akan dilanjutkan dengan perhitungan untuk menghitung banyak volume beton yang diperlukan dengan aplikasi BIM, yaitu kubikos TAS. Pada aplikasi kubikos TAS, tidak diperlukan desain ulang karena gambar sudah dibuat dari kubikos TRB, sehingga gambar dapat langsung dikirim ke kubikos TAS untuk langsung menghitung kebutuhan volume beton. Berikut ini merupakan prosedur pengerjaannya, yaitu import model yang telah dibuat pada aplikasi kubikos TRB pada kubikos TAS, melakukan pemeriksaan untuk memastikan model yang telah dimasukkan benar dan kelengkapan setiap item sesuai dari segi ukuran dan detailnya. Ketiga, karena data yang diimport dari kubikos TRB sesuai, nilai FC dari pelat sudah dimasukkan sehingga proses perhitungan pada kubikos TAS dapat langsung dikalkulasi dengan calculate seperti pada gambar. Volume pekerjaan dak beton bertulang dengan kubikos. Volume pekerjaan dak beton bertulang dengan kubikos pada perhitungan dengan aplikasi BIM. Hasil yang didapat berupa hasil akhir berupa berat dalam bentuk kilogram pada volume pekerjaan pembesian dan berupa volume dalam bentuk meter kubik pada volume pengerjaan beton. Didapatkan keterangan yang menjelaskan bahwa penelitian dak beton bertulang ini menggunakan FC 25 MPa dengan ketebalan pelat 125 mm dengan luas lapangan pekerjaan 735 meter persegi dengan luas bersih 633.938 meter persegi, memiliki total 42 pelat sesuai dengan keterangan yang ada. Didapatkan kebutuhan berat besi untuk pekerjaan pembesian adalah 7.570 134 kg
dan kebutuhan volume beton untuk pengecoran adalah 91.875 meter kubik. Volume pekerjaan dak beton dengan cara konvensional terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan pembesian dan pekerjaan beton. Perhitungan volume pekerjaan dak beton bertulang dengan cara konvensional menghasilkan volume pekerjaan pembesian dengan hasil sebesar 7.614,9708 kg besi yang dibutuhkan dan volume pekerjaan beton dengan hasil sebesar 91.875 meter kubik volume beton yang dibutuhkan. Berdasarkan dengan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan menggunakan aplikasi Kubikos mendapatkan hasil kebutuhan besi sebanyak 7.570,134 kg dan volume beton sebanyak 91.875 meter kubik. Pada perhitungan konvensional didapatkan bahwa kebutuhan berat besi yaitu 7614,9708 di mana memiliki perbedaan sebanyak 0,59%. Dengan Kubikos di mana perhitungan Kubikos mendapatkan hasil yang lebih efisien. Perhitungan volume beton dengan cara konvensional mendapatkan hasil 91,875 meter kubik di mana hasil tersebut merupakan angka yang sama dengan aplikasi Kubikos yang berarti perhitungan Kubikos akurat. Dapat disimpulkan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penggunaan BIM dalam hal ini adalah Glodon Kubikos untuk menghitung volume pekerjaan dak beton bertulang dengan metode BIM memiliki hasil yang sangat akurat pada perhitungan kebutuhan volume beton dengan aplikasi Kubikostas yang perhitungannya menghasilkan angka yang sama dengan perhitungan konvensional atau perbedaannya 0%, yaitu 91,875 meter kubik beton. Kedua, penggunaan metode BIM untuk perhitungan kebutuhan berat besi pada pekerjaan pembesian dengan aplikasi Kubikos TRB yang tertulis membutuhkan 7570,134 kg besi, sedangkan pada perhitungan konvensional didapatkan hasil 7614,9708 kg yang berarti perhitungan dengan aplikasi BIM menghasilkan hasil yang sangat akurat dengan perbedaan 0,59%. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.